Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari ikhwan dan akhwat sekalian. Dan pertanyaan yang kedua adalah datang dari Ibu Indana dari Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau bertanya, Ustadz, saya ibu dari 4 orang anak. Putri pertama saya kerja di admin perusahaan sambil kuliah di PTS. Dia pendiam dan pemalu, umurnya 25 tahun. Saya sudah mencarikan jodoh untuknya, tapi lelaki tersebut malah memilih putri kedua saya yang kuliah di PTN Surabaya. Sedangkan saya menginginkan putri pertama saya menikah lebih dulu. Jadi tolong Ustadz, bagaimanakah solusinya dan tolong doakan agar anak saya cepat atau segera menikah. Jadi itulah pertanyaan dari Ibu Indana dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia, mudah-mudahan nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya bersama-sama. Dan kami dari tim Rumah Fatwa Al-Basro mendoakan Ibu Indana mudah-mudahan segera menikah anaknya dengan jodoh yang terbaik. Jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa baik menurut Allah? Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-116, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu lebih baik bagi dirimu, dan boleh juga kamu suka, cinta, sayang dengan sesuatu tapi sesungguhnya sesuatu tadi adalah tidak baik bagimu. Wallahu ya'lam, dan Allah lebih tahu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahuinya. Jadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak kita nanti mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda pernikahan anak ibu, menunda pernikahan putri ibu. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan jodoh yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih baik, yang lebih unggul dari calon sebelumnya. Hanya saja Allah milih waktu yang lebih tepat, sehingga ketika waktunya nanti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada ibu dan keluarga. Jadi ibu tetap berusaha dan tetap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah sedang menyiapkan jodoh yang terbaik buat anak ibu. Dan ibu harus tetap husnudzon dan harus tetap berusaha untuk mencarikan jodoh bagi anak ibu. Betapa banyak seorang perempuan yang gagal menikah. Awalnya dia galau, awalnya dia gundah, dirundung kegalauan, dirundung kesedihan dan sebagainya. Tapi sejatinya Allah sedang menyiapkan jodoh yang terbaik. Kadang-kadang ketika jodoh itu datang, barulah kita menemukan hikmah dari setiap kejadian yang kita lewati ini. Jadi itulah kelemahan kita. Kadang-kadang kita baru menemukan hikmah, menemukan rahasia Allah ketika Allah menampakkan rahasia itu dari akhir cerita yang kita alami. Kemudian bagi calon tadi yang menginginkan istri, yang menginginkan putri kedua ibu, maka dalam hal ini kalau memang ibu tidak mau adiknya itu melangkahi kakaknya dalam hal pernikahan, dengan memperhatikan kemaslahatan yang ada, maka nggak dipermasalahkan. Misalnya ibu tidak mau kakaknya dilangkahi adiknya, alasannya ada kemaslahatan dari pihak ibu dan keluarga, maka nggak apa-apa seperti ini. Tapi kalau misalnya ibu sekeluarga tidak mau kakaknya dilangkahi oleh adiknya, dan karena meyakini ada tradisi Jawa yang tidak memiliki dasar, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi selagi ibu itu tidak mau kakaknya dilangkahi oleh adiknya, tapi dasarnya adalah kemaslahatan
yang datang dari pihak ibu maupun dari keluarga, maka ini tidak dipermasalahkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila thoriqim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.